Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya mau bertanya soal hujan dalam Islam. Kadang kalau hujan deras itu kita biasanya mengeluh karena kita tidak bisa kemana-mana. Mungkin ini biasa terjadi di luar sana dan saya juga sering merasakan ini. Kadang kita punya planning hari itu mau kemana, tapi pas hujannya turun kita jadi nggak bisa pergi. Terus kan dalam Islam itu hujan dipercaya bahwa itu adalah suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, suatu rahmat yang diturunkan kepada umat manusia. Jadi, gimana sih caranya kita menyikapi hal itu, Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hujan nih, Hujan, Ustadz. Iya, betul. gimana sih baiknya umat muslim itu menyikapi hujan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat hikmah. Jadi orang Islam tuh enak banget ya. Segala sesuatu itu kita sikapi dengan berdoa. Mau makan ya ada doanya, selesai makan ada doanya. Ketika mendengar petir ada doanya, turun hujan ada doanya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Jadi memang dalam agama Islam ini kita diberi kesempatan sama Allah banyak banget nih buat ngejadiin apa yang di sekeliling kita itu sebagai tabungan akhirat. Apapun, ngambil beling di jalan kalau pakai doa jadi tabungan akhirat, nutup pintu mobil dengan bismillah jadi tabungan akhirat. Bayangin berapa banyak Allah ngasih kesempatan buat kita ngumpulin tabungan, termasuk masalah hujan tadi. Nah, karena kita awali dengan doa, maka kita harus banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta. Coba lihat, hujan itu kan dia nggak pandang bulu ya. Siapapun bisa menikmati hujan. Kalau hujan pandang bulu ya kasihannya nggak punya bulu kalau gitu kan. Artinya siapapun bisa menikmati, mau kaya, mau susah, mau orang kota, mau di kampung, semua bisa menikmati hujan. Nah, hujan ini membawa manfaat. Dan itu sebuah proses alam di mana Allah memberikan rezeki kepada tanah, tumbuh-tumbuhan, pohon. Dan Allah sudah sampaikan bahwa Allah akan putar siang dengan malam. Allah ganti malam dengan siang. Ketika matahari terbenam muncullah bulan. Semua itu silih berganti. Dalam salah satu ayat Allah menyampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang sia-sia. Cuman kita yang sering komplain enggak bersyukur sama Allah. Dikasih hujan, aduh hujan mulu. Sampai banjir, kapan sih panasnya? Iya kan? Dikasih panas, sahabat hikmah, kita komplain. Panas mulu, terik Kapan nih. hujannya? Kapan hujannya? Gitu. Terus bagaimana kalau hujan itu justru menyebabkan banjir? Nah, banjir itu bukan maunya kita, tapi karena ulah tangan kita sebagai manusia, akhirnya muncullah banjir di alam semesta ini. Genangan air yang begitu berlimpah, banyak, semua negara juga terendam. Hujan itu sebenarnya manfaat buat kita. Bayangin, repot nggak kira-kira kalau seandainya kita hujan nggak panas-panas. Itu kasihan emak-emak mau jemur ikan asin susah. Iya, bener juga. Pakaian nggak kering-kering gitu kan. Atau sebaliknya dikasih panas terus nggak hujan-hujan. Berapa banyak beberapa tahun yang lalu di pelosok-pelosok daerah Jawa Barat sampai ke daerah ujung Jawa Timur itu kan merasakan air lagi susah, kering. Saat itulah kita akhirnya berpikir betapa hadza min fadli rabbi. Ternyata urusan air yang diturunkan Allah lewat hujan itu adalah karunia. Nah, cuman kan kadang dikasih hujan kita nyewa pawang ya. Iya Ada juga. pawang hujan. Kan kemarin rame tuh yang diputer-puter gitu kan. Aturan jangan pakai mangkok, pakai baskom biar gedean. Oh iya juga ya, biar lama ya, Biar biar lama. lama panasnya nggak hujan-hujan. Gitu. Aduh, tapi Pak Ustadz berarti apakah itu alasannya kita tidak boleh mencela hujan? Nyela hujan itu dosa nggak sih Pak Ustadz? Ya tanda-tanda orang nggak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang nggak bersyukur dengan hujan itu akhirnya dia merasa bahwa hujan bukan jadi rezeki. Padahal panas, hujan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saling berbagi lah. Panas ada manfaatnya buat usaha tertentu, hujan juga ada manfaatnya buat masyarakat tertentu.
Jadi ya itu sudah qadarullah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Orang yang mikir dan akhirnya dia bilang, ah hujan bete banget, gue mau hujan nih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Atau pas lagi panas banget, aduh sumpah panas banget ini, kita ngapa-ngapain serba salah. Dia tidak berpikir bahwa karunia terbesar dari Allah itu tidak hanya dalam bentuk uang, sahabat hikmah, tapi juga ternyata hujan adalah bentuk rezeki yang kalau itu kita nikmati, ternyata hujan memberikan banyak manfaat. Hujan seperti pohon yang memberikan buah. Dia tidak pandang bulu, tidak lihat siapapun, semua orang boleh menikmati buah. Ustaz, betul nggak sih kalau kita berdoa di saat hujan turun itu katanya dikabulkan? Oh iya, tadi saya bilang, apapun yang kita lakukan, kalau kita libatkan Allah, itu jadi tabungan akhirat, termasuk doa. Karena ketika Allah memberikan rezeki, kemudian kita juga berdoa, itu jadi doa yang ijabah. Tapi harus dilihat dulu, Gimana? orangnya kayak apa gitu kan. Masa iya doanya diterima padahal dia udah 7 tahun nggak sholat kan gitu. Sama kayak orang puasa, tidurnya orang puasa katanya ibadah. Tapi dilihat dulu sebelum ama abis tidur dia ngapain. Oh iya. Kalau dia bikin dosa berarti kan nggak jadi ibadah. Iya betul. Jangan disepotong-sepotong gitu Ah, kita benar. ngeliatnya ya Sat ya. Tapi intinya berarti kalau hujan turun jangan ngeluh tapi berdoa aja. Berdoa. Ya, siapa tahu Betul. kemudian juga ijabah ya. Hujan turun langsung berdoa tuh kan. Minta jodoh misalnya, minta naik haji ya kan. Yang jomblo hujan-hujanan betul. Banyakin. Jangan kuyup termasuk angin Pak Pernah Ustaz. tahu dapat emak tiri tadi kan? Aduh, ternyata Emaknya anak tiri maksudnya. kita ngebahas TikTok lagi nanti, Iya, jangan siap. Ustaz. Pokoknya kita berdoa di segala kesempatan, siapa tahu ya kan Ustaz ya. Atau misal berdoa minta utang lunas ya kan. Wah, Betul. itu tuh yang paling susah bikin tidur nyenyak, cicilan, utang kredit. Temen saya ada loh di Apa itu, ijabah, lagi hujan minta doa utang lunas. Lunas. Oh, kok bisa? Habis hujan dia bayar. Oh iya, lunas oh iya. utangnya. Maaf ya, itu mah bukan gara-gara hujannya ya. Siap. Kita akan membahas hutang nih Ustaz, Oke. ya kan? Jangan kemana-mana sahabat Hikmah.